Halo semuanya, saya Nanda Amalia Rizky. Saat ini kita akan membahas farmakoterapi lanjutan tentang gastritis atau penyakit lambung. Selamat menyimak. Pertama, pengertian. Gastritis adalah inflamasi dari mukosa lambung. Gambaran klinis yang ditemukan berupa dispepsia atau indigesti. Berdasarkan endoskopi, ditemukan eritema mukosa, sedangkan hasil foto memperlihatkan irregularitas mukosa. Berikut gambar yang akan kita bahas pada farmakoterapi lanjutan lambung atau gastritis. Gastritis terbagi dua, yaitu gastritis akut yang merupakan kelainan klinis akut yang jelas penyebabnya dengan tanda dan gejala yang khas. Biasanya ditemukan sel inflamasi akut dan neutrofil. Yang kedua, gastritis kronik. Penyebabnya tidak jelas, sering bersifat multifaktor dengan perjalanan klinik yang bervariasi kelainan dengan H. pylori. Patofisiologi. Terdapat gangguan keseimbangan faktor agresif dan faktor defensif yang berperan dalam menimbulkan lesi pada mukosa. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel yang akan kita bahas. Dalam keadaan normal, faktor defensif dapat mengatasi faktor agresif sehingga tidak terjadi kerusakan atau kelainan pada patofisiologi lambung atau gastritis. Berikut tabel faktor agresif dan protektif. Faktor agresif terdapat asam lambung, pepsin, AINS, empedu, infeksi virus, infeksi bakteri H. pylori, infeksi bahan korosif seperti bahan asam dan basa yang kuat. Faktor defensifnya terdapat mukus, bikarbonat mukosa, dan prostaglandin mikrosirkulasi yang terdapat pada lambung yang menyebabkan penyakit gastritis. Selanjutnya, gastritis akut. Lesi mukosa akut berupa erosi dan pendarahan akibat faktor-faktor agresif atau akibat gangguan sirkulasi akut mukosa lambung. Etiologi atau penyebab penyakit ini antara lain obat-obatan seperti obat aspirin, obat antiinflamasi non-steroid, atau dalam golongan AINS. Berikut adalah anatomi dari lambung. Ada G-seps, cardiac region. Selanjutnya, manifestasi klinis. Sindrom dispepsia berupa nyeri epigastrium, mual, kembung, muntah merupakan salah satu keluhan yang sering muncul. Ditemukan pula pendarahan saluran cerna berupa hematesis dan melena, kemudian disusul dengan tanda-tanda anemia pasca pendarahan. Biasanya, jika dilakukan anamnesis lebih dalam, terdapat riwayat penggunaan obat-obatan atau bahan kimia tertentu yang mengakibatkan lambung luka dan menyebabkan penyakit gastritis. Diagnosenya 3 cara dalam menegakkan diagnosa atau diagnosis, yaitu gambaran klinis, gambaran lesi mukosa akut di mukosa lambung berupa erosi atau ulkus dangkal dengan tepi rata pada endoskopi, dan gambaran radiologi dengan kontras tunggal sukar untuk melihat lesi permukaan yang superficial. Karena itu sebaiknya digunakan kontras ganda. Secara umum, peranan endoskopi saluran cerna bagian atas lebih sensitif dan spesifik untuk diagnosis kelainan akut lambung. Komplikasi pendarahan saluran cerna bagian atas atau SCBA berupa hematesis dan melena dapat berakhir sebagai shock hemorragik. Khusus pada pendarahan SCBA perlu dibedakan dengan tukak peptik. Gambaran klinik yang diperlihatkan hampir sama. Namun pada tukak peptik penyebab utamanya adalah infeksi Helicobacter pylori atau H. pylori sebesar 100% pada tukak duodenum dan 60 sampai dengan 90% pada tukak lambung. Diagnosis pasti dapat ditegakkan dengan endoskopi. Penata laksanaan. Faktor utama adalah dengan menghilangkan etiologinya. Diet lambung dengan porsi kecil dan sering. Obat-obatan ditunjukkan untuk mengatur sekresi asam lambung berupa antagonis reseptor H2 inhibitor pompa proton, antikolinergik, dan antacid. Juga ditunjukkan sebagai sitoprotektor berupa sucralfate dan prostaglandin untuk melindungi lambung dari nyeri gastritis. Gastritis kronik, jenis berhubungan dengan bakteri H. pylori, apalagi jika ditemukan ulkus pada pemeriksaan penunjang. Patofisiologi belum diketahui dengan pasti.
Manifestasi klinis, kebanyakan pasien tidak mempunyai keluhan, hanya sebagian kecil yang mengeluh nyeri ulu hati, anoreksia, nausea pada pemeriksaan fisik, dan tidak dijumpai kelainan. Diagnosis gastritis kronik ditegakkan berdasarkan pemeriksaan endoskopi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi biopsi mukosa lambung. Perlu pula dilakukan kultur untuk membuktikan adanya infeksi Helicobacter pylori atau H. pylori apabila jika ditemukan ulkus baik pada lambung ataupun pada duodenum. Mengingat angka kejadian yang cukup tinggi yaitu hampir mencapai 100%. Diagnosis dilakukan pula rapid aerium test atau CILO, kriteria minimal untuk menegakkan diagnosis H. pylori. Jika hasil CILO atau PA positif, dilakukan pula pemeriksaan serologi untuk H. pylori sebagai diagnosis awal. Komplikasi, pendarahan saluran cerna bagian atas, ulkus, perforasi, dan anemia karena gangguan absorpsi vitamin B12. Penata laksanaan pada pusat-pusat pelayanan kesehatan di mana endoskopi tidak dapat dilakukan. Penata laksanaan diberikan seperti pada pasien dengan sindrom dispepsia, apalagi jika tes serologi negatif. Pertama-tama yang dilakukan adalah mengatasi dan menghindari penyebab pada gastritis akut. Penata laksanaan kemudian diberikan pengobatan empiris berupa antacid, antagonis H2 inhibitor, pompa proton, dan obat-obat prokinetik. Jika endoskopi dapat dilakukan terapi eradikasi, kecuali jika hasil CILO, kultur, dan PA ketiganya negatif atau hasil serologinya negatif. Pengobatan, obat-obatan yang biasanya diberikan dokter bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antar asam dalam lambung. Yang pertama bertujuan untuk menetralkan asam lambung, obat-obat yang diberikan seperti antasida. Yang kedua untuk mengurangi produksi asam di lambung, obat yang diberikan seperti ranitidin dan juga simetidin. Macam-macam diet dan indikasi pemberian. Diet lambung diberikan kepada pasien dengan gastritis, ulcus pepticum, tifus abdominalis, dan pasca bedah saluran cerna atas. Diet lambung 1 diberikan kepada pasien gastritis akut seperti ulcus pepticum, pasca pendarahan, dan tifus abdominalis berat. Makanan diberikan dalam bentuk saring dan merupakan perpindahan dari diet pasca hematimesis melena atau setelah fase akut teratasi. Makanan diberikan setiap 3 jam. Lihat makanan saring selama 1-2 hari saja karena membosankan serta kurang energi, zat besi, tiamin, dan vitamin C. Diet lambung 2 diberikan sebagai perpindahan dari diet lambung 1 kepada pasien dengan ulcus pepticum atau gastritis kronis dengan tifus abdominalis ringan. Makanan berbentuk lunak, porsinya kecil, serta diberikan berupa 3 kali makanan lengkap dan 2-3 kali makanan selingan. Makanan ini cukup energi, cukup protein, vitamin C, tetapi kurang tiamin. Berikut daftar pustaka dari pedoman untuk melakukan penulisan pada materi hari ini. Terima kasih.